yang terjadi di jagat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebaran memang harus disyukuri dengan sepenuh hati, karena kita telah mampu menyelesaikan gemblengan Ramadan sebulan penuh. Ungkapan rasa syukur bukanlah identik dengan pesta pora dan bergembira ria. Namun, ungkapan rasa syukur itu wujudnya sangat beragam, seperti meningkatnya ketaatan pada Allah, meningkatnya kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama, saling memaafkan kesalahan, dan tumbuhnya sifat kesabaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, seharusnya kalau kita menghayati pada puasa, maka kita bisa menghadapi lebaran ini dengan mengendalikan diri pasca Ramadan. Sebab selama Ramadan kita telah mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Sebab menurut Sultan Ulama Syekh Izzuddin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum halaman 3 menyebutkan ada 7 keutamaan puasa bagi orang yang menjalankan puasa, yakni 1. Mengangkat derajatnya, 2. melebur dosa-dosanya, 3. melembahkan syahwatnya, 4. memperbanyak peluang untuk bersedekah, 5. meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 6. mensyukuri beragam kenikmatan, dan yang ke-7. mengendalikan berbuat maksiat dan perselisihan bagi pelakunya. Hadirin, kita juga selama sebulan Ramadan dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita dapat menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan taat pada Allah. Sangat lebih besar kita kalau lebaran tahun ini kita tidak mampu memenuhi fadilah puasa yang luar biasa tersebut. Sebab Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya sudah menyampaikan, "Kan min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang-orang yang melakukan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari puasa, kecuali hanya merasakan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya tidak betul-betul meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah berpuasa sebulan penuh ini, maka kita telah kembali ke fitrah kita, yakni menjadi hamba yang baik, suci tanpa dosa, peduli sesama, pemaaf dan penyayang, serta selalu bersyukur pada Allah dalam kondisi apapun. Kondisi fitri ini, momen Idul Fitri ini dapat kita jadikan langkah awal untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama di desa kita ini terutama. Oleh karena itu, kita harus duduk bersama memecahkan berbagai persoalan yang menyebabkan ketimpangan sosial dan kemiskinan yang melanda bangsa kita ini, khususnya yang ada di desa tercinta yaitu desa Pondok ini. Jangan sampai kita ini dengan sifat egois, individualis, rasa partisan dan seterusnya. Sebab sebagai bangsa yang satu, kita harus tolong menolong dan bekerja sama untuk membangun bangsa, membangun desa kita yang tercinta ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bertolong menolong pada perbuatan dosa dan pelanggaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam membangun bangsa ini, Idul Fitri telah mengajarkan kita lewat tradisi-tradisi Islami seperti tradisi saling mengunjungi atau silaturahim, tradisi saling mendoakan, tradisi saling berbagi, tradisi halal bihalal dan sebagainya. Tradisi saling mengunjungi harus kita biarkan
lagi pasca pandemi ini. Sebab silaturahim adalah perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ditegaskan oleh Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takwalah kamu sekalian pada Allah dan kamu sekalian meminta dan menyambung tali silaturahim. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan pada sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis sahih ini merupakan penegasan pada kita bahwa silaturahim itu sangat penting. Efeknya tidak hanya pada kemaslahatan umat saja, tetapi juga pada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya perintah silaturahim ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam pada orang-orang yang memutus tali silaturahim, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tradisi saling memaafkan harus selalu kita budayakan, sebab perilaku tersebut sangat terpuji, yakni akan menghilangkan penyakit dendam, iri, dan benci. Sebab tidak akan meraih kembali nilai fitrah itu manakala masih banyak berbuat salah pada sesama. Ungkapan maaf yang disertai doa dan kasih sayang yang mulus pasti akan menimbulkan nilai kepedulian sosial. Hal seperti itu sangat ampuh untuk merajut persatuan bangsa, sekaligus dalam menghilangkan benih pertikaian dan perpecahan. Terlebih lagi, jika saling memaafkan itu dilakukan oleh antara elit politik, antara pimpinan, juga kaum elit pimpinan terhadap rakyatnya, insya Allah akan menimbulkan kepedulian sosial yang tinggi untuk membangun negeri, untuk membangun desa ini. Sebab pada dasarnya penghuni desa atau penghuni negeri ini menyadari bahwa menyintai negerinya merupakan manifestasi rasa keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubbul watan minal iman. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada akhirnya, mari kita laksanakan bersama-sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus peduli kepada sesama, kita mengeluarkan kewajiban wafi amwali haqqul lisa'il wal mahrum. Jadi di dalam harta bersama mereka ada hak bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak mendapat bagian. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimahullah, mari kita wujudkan, kita buktikan bahwa setelah kita ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya,